Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab ramalan dari mata kuliah manajemen operasional. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Dwi Ayu Saraswati dengan NPM 054. Nama saya Navalia Dini Faradila dengan NPM 402. Nama saya Dewi Saputra, NPM 196. Nama saya Nurana Deviani Farid, NPM 401. Dan yang terakhir, saya Muhammad Azam Firdaus dengan NPM 206. Untuk subpembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu apakah peramalan itu. Yang selanjutnya, pentingnya strategi terhadap peramalan. Selanjutnya, 7 rangka dalam sistem peramalan, pendekatan peramalan, peramalan berdasarkan pada runtun waktu, metode peramalan asosiatif, analisis regresi dan korelasi, memonitor dan mengendalikan peramalan, dan yang terakhir, peramalan pada sektor jasa. Ya, yang pertama adalah apakah peramalan itu? Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Nah, peramalan akan melibatkan mengambil data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Mungkin akan menjadi prediksi yang bersifat subjektif dan intuitif. Misalnya, ini adalah produk baru yang hebat dan akan terjual sebanyak 20%, lebih banyak daripada yang telah ada. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini selanjutnya adalah peramalan horizon waktu. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek sendiri memiliki rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Nah, peramalan jangka pendek ini digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, level angkatan kerja, penugasan pekerjaan, dan level produksi. Selanjutnya adalah peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini umumnya memiliki rentang waktu dari 3 bulan hingga 3 tahun. Untuk peramalan jangka menengah ini berguna dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan penganggaran uang kas, dan analisis variasi rencana operasional. Dan yang terakhir adalah peramalan kisaran panjang. Peramalan kisaran panjang ini umumnya selama 3 tahun atau lebih dalam rentang waktunya. Untuk peramalan jangka panjang ini digunakan dalam perencanaan untuk produk baru, pengeluaran modal, lokasi, tempat fasilitas atau perluasan dan penelitian serta pengembangan. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tipe peramalan. Tipe peramalan di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Lalu yang kedua ada peramalan teknologi. Peramalan teknologi ini berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi di mana dapat terciptanya produk baru yang lebih menarik dan memerlukan pabrik dan perlengkapan yang baru. Yang ketiga adalah peramalan permintaan. Nah, peramalan ini akan mendorong produksi, kapasitas, sistem penjadwalan, perusahaan, serta melayani input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan personel. Pada peramalan permintaan ini, biasanya mereka didorong oleh permintaan, di mana fokus perhatian pada pengidentifikasi dan pelacakan keinginan konsumen dengan sangat cepat. Peramalan ini sering menggunakan data poin penjualan saat ini atau POS, laporan yang dihasilkan dari para pengecer mengenai pilihan konsumen dan banyak informasi lainnya yang akan membantu untuk meramalkan dengan data terkini sebanyak mungkin. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pentingnya strategi terhadap peramalan. Manajemen rantai pasokan, hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk, biaya, dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah Apple. Apple telah membangun sistem global yang efektif di mana mengendalikan hampir setiap hal dari rantai pasokan, desain produk, hingga gerai pengecer.
Dengan data akurat dan komunikasi cepat yang dibagikan ke atas dan ke bawah rantai pasokan, inovasi dikembangkan, biaya persediaan diturunkan, dan kecepatan pada pangsa pasar ditingkatkan. Ketika produk akan dijual, Apple menelusuri permintaan selama berjam-jam untuk tiap-tiap gerai dan menyesuaikan peramalan produksi setiap hari. Pada Apple, peramalan untuk rantai pasokannya merupakan senjata yang strategis. Nah, yang selanjutnya adalah Toyota. Toyota mengembangkan peramalan mobil secara canggih dengan input dari berbagai sumber, termasuk para dealer. Akan tetapi meramalkan permintaan aksesoris, misalnya sistem navigasi, roda, spoiler, dan hal umum lainnya sangat sulit. Selain itu, terdapat lebih dari 1.000 barang bermacam-macam model dan warna. Sebagai hasilnya, Toyota bukan hanya meninjau ulang bertumpuk-tumpuk data yang mengacu pada kendaraan yang telah dibangun dan diperjualkan secara borongan, tetapi juga melihat dengan lebih terperinci pada peramalan kendaraan tersebut sebelum membuat pertimbangan mengenai permintaan aksesoris pada masa mendatang. Ketika hal ini diselesaikan dengan benar, hasilnya berupa rantai pasokan yang efisien dan para konsumen yang terpuaskan. Selanjutnya adalah Walmart. Walmart bekerja sama dengan para pemasok, misalnya Sara Lee dan Procter & Gamble, untuk memastikan barang yang tepat tersedia pada waktu yang tepat, dalam tempat yang tepat, dan pada harga yang sesuai. Sebagai contoh, musim angin topan. Kemampuan Walmart untuk menganalisis 700 juta gerai kombinasi barang berarti dapat meramalkan bukan hanya senter, tetapi juga Pop-Tart dan bir terjual pada 7 kali dari tingkat permintaan normalnya. Sistem ini dikenal sebagai perencanaan, peramalan, dan penambahan yang kolaboratif atau CPFR. Mereka mengkombinasikan kecerdasan kerjasama rantai pasokan berganda, dan tujuan dari CPFR adalah untuk menciptakan informasi yang lebih akurat secara signifikan yang dapat menguatkan rantai pasokan pada penjualan dan laba yang lebih tinggi. Nah, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia. Perekrutan, pelatihan, dan penempatan para pekerja semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika Departemen Sumber Daya Manusia harus merekrut pekerja tambahan tanpa pemberitahuan, jumlah pelatihan akan menurun dan kualitas para pekerja akan menurun pula. Perusahaan kimia yang besar di Louisiana hampir kehilangan konsumen terbesarnya ketika perluasan yang cepat untuk jam pergantian mengarah pada penurunan total dalam pengendalian kualitas pada pergantian kedua dan ketiga. Dan yang terakhir adalah kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, menghasilkan kekurangan yang dapat mengarahkan pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasar. Hal ini benar-benar terjadi pada Nabisco ketika dia mengabaikan permintaan yang sangat besar untuk snack devil food cookies baru miliknya. Bahkan dengan ini produksi pekerja yang bekerja lembur, Nabisco tidak memenuhi permintaannya dan kehilangan konsumennya tinggi. Baik, untuk yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada 7 langkah dalam sistem peramalan. Yakni yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan, yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan, yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, setelah itu memilih model peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan, yang keenam, membuat peramalan, dan yang terakhir, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Jadi dari 7 langkah ini itu menyajikan cara yang sistematis untuk memulai, merancang, dan mengimplementasikan sistem peramalan. Ketika sistem digunakan untuk menghasilkan peramalan secara teratur atas waktu, data harus dikumpulkan secara rutin. Jadi setiap perusahaan menghadapi beberapa kenyataan. Yang pertama ada faktor di luar yang tidak dapat diprediksikan atau dikendalikan, seringkali mempengaruhi peramalan. Satu yang kedua ada sebagian besar teknik peramalan mengasumsikan bahwa terdapat beberapa stabilitas yang mendasar di dalam sistem. Yang ketiga, baik produk keluarga maupun peramalan yang menyeluruh lebih akurat daripada peramalan produk individual. Selanjutnya ada pendekatan peramalan. Di pendekatan peramalan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis kuantitatif,
Setelah itu yang kedua ada pendekatan kualitatif. Jadi peramalan kuantitatif menggunakan beberapa macam model matematika yang bergantung pada histori atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan, subjektif atau peramalan kualitatif menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Di pendekatan peramalan ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis kuantitatif. Selanjutnya ada ikhtisar metode kualitatif. Di ikhtisar metode kualitatif ini ada 4 teknik peramalan kualitatif. Yang pertama ada opini dari Dewan Eksekutif. Jadi berdasarkan pada metode ini, opini dari sekelompok para ahli yang mumpuni atau manajer seringkali dikombinasikan dengan model statistik, dikumpulkan untuk memperoleh sekumpulan estimasi permintaan. Yang kedua ada metode Delphi. Terdapat 3 jenis partisipan, si pengambil keputusan, staf personalia, dan para responden. Jadi yang pengambil keputusan itu biasanya terdiri atas satu grup yang berisi 5 hingga 10 orang ahli yang akan membuat peramalan yang aktual. Staf personalia membantu mengambil keputusan dengan mempersiapkan, mendistribusikan, mengumpulkan, dan membuat ringkasan dari serangkaian kuesioner dan hasil survei. Selanjutnya untuk yang para responden itu kan ada sekelompok orang. Jadi seringkali sekelompok orang tersebut itu seringkali bertempat tinggal dalam tempat yang berbeda-beda, di mana pertimbangan mereka akan dinilai. Kelompok ini memberikan input bagi pengambil keputusan sebelum peramalan dibuat. Untuk yang teknik selanjutnya ada gabungan karyawan bagian penjualan. Jadi dalam pendekatan ini itu masing-masing karyawan bagian penjualan mengestimasi penjualan apa yang ada di kawasan mereka. Peramalan ini itu kemudian ditinjau ulang untuk memastikan bahwa mereka realistis. Kemudian mereka dikombinasikan dalam tingkat distrik dan nasional untuk mencapai keseluruhan dari peramalan tersebut. Selanjutnya teknik yang keempat itu ada survei pasar. Jadi metode ini itu mengumpulkan input dari para konsumen atau konsumen yang potensial mengenai rencana pembelian yang pada masa yang akan datang. Dalam meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk produk baru. Jadi hal ini tuh dapat membantu bukan hanya dalam menciptakan peramalan, tetapi juga meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk produk yang kedepannya atau produk yang baru. Selanjutnya mungkin disampaikan sama teman saya. Baik, selanjutnya adalah peramalan runtun waktu. Nah, kita bicara masalah runtun waktu ini itu didasarin pada urutan poin data yang udah kita dapat ini, di mana itu ditempatkan secara merata, baik dari mingguan, bisa bulanan, kuartalan, atau triwulan. Kenapa tidak ada tahunan? Karena di zaman yang seperti ini sangat sulit bagi kita untuk menunggu laporan tiap tahun. Karena ibaratnya karena dunia semakin cepat, jadi butuh pendataan yang semakin cepat pula. Seperti itu. Bisa di next slide. Nah, bagaimana cara kita menguraikan runtun waktu? Ini ada 4 komponen. Nah, yang pertama itu ada kecenderungan. Kecenderungan ini tuh pergerakan data di mana itu kita lihat dulu datanya dari bertahap dari atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Kemudian musim. Nah, musim ini itu adalah pola data yang ngulang dengan sendirinya setelah satu periode, hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Biasanya kayak kalau misalnya minggu nih, jumlah polanya mungkin ada 7. Kalau bulan itu bisa dari 4 sampai 4,5, kalau hitungnya minggu, dan lain-lain. Kemudian ada siklus. Siklus ini tuh pola dalam data yang terjadi selama bertahun-tahun atau selama beberapa tahun itu. Kemudian kalau variasi acak itu ibaratnya ada sesuatu, something yang different atau blip kita kenalnya di situ, di mana adanya peluang atau situasi yang nggak terjadi seperti biasanya. Bisa di next slide. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau misalnya ada kecenderungannya bagaimana, kemudian ada average demand, dan kemudian di situ ada random variation bagian bawah. Nah, di situ adalah random variation, itulah blip yang dimaksud. Nah, seasonal peaks itu adalah polanya seperti itu. Dan kecenderungannya kita bisa lihat dari grafik yang menuju ke arah atas bagian hijau. Bisa di next slide.
Nah, yang pertama adalah teknik pendekatan awam. Yaitu teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan selanjutnya akan sama dengan permintaan yang periode terakhir atau paling baru. Itu nggak hanya akan sama, bisa jadi misalnya kalau ibaratnya tuh permintaannya dilihat progresnya naik, oh dia bakalan naik. Ini pendekatan awam, dia tanpa hitung-hitungan, tanpa rumus, tapi dia hanya meramalkan sesuai dengan apa yang dia lihat, tanpa adanya kuantitatif yang ada. Memang efektif, tapi bisa jadi karena sifatnya gambling, jadi perlu adanya pelatihan di situ. Bisa di next slide. Nah, kemudian kita bicara masalah moving average atau pergerakan rata-rata. Pergerakan rata-rata ini bisa rumusnya dengan sigma, permintaan dalam periode sebelumnya dibagi N. Nah, kalau misalnya kita ambil datanya triwulan, berarti N-nya 3. Kita ambil kuartalan, N-nya 4. Kayak gitu. Jadi tergantung berapa banyak data yang dipakai. Kemudian ketika kecenderungan atau pola dapat dideteksi terjadi, maka kita bisa menggunakan bobot. Nah, itu adalah pergerakan rata-rata tertimbang atau dengan bobot, di mana bobot untuk tiap bulan dikalikan dengan permintaan pada periode N itu kita bagi dengan N itu. Bisa di next slide. Nah, ini adalah pendekatan dengan rata-rata. Ambil contoh misalnya di bulan April nih. Di bulan April kita ingin meramal. Dari Januari, Februari, Maret, kita ambil gimana sih April ini ramalannya. Nah, di situ kita bisa melihat, oh di situ Januari 10, Februari 12, Maret 13. Kita tambahkan aja, kita bagi 3, karena kita ambilnya 3 bulan. Jadinya adalah 11,66 gitu. Berarti itu yang moving average. Kita bisa next slide. Nah, ini bedanya antara moving average dengan adanya weight average. Misalnya kalau kita tempatin nih, mungkin punya peluang lebih besar, bulan Maret ini itu punya bobot yang lebih besar. Makanya kita kasih angka 3. Kemudian bulan Februari kita kasih agak kecilan dikit, angka 2 deh. Bulan Januari itu kayaknya nggak terlalu efek deh, kayak angka 1. Nah, di situ kita bisa kalikan 3 kalikan 13 untuk bulan Maret, ditambah 2 kali 12 untuk bulan Februari, ditambah 10 dikali 1 untuk bulan Januari. Kita bagi dengan jumlah bobotnya. 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 6. Nah, di situ 12,1/6. Next slide. Oke. Di penghalusan eksponensial. Dan di sini adalah kita tahu bahwasanya bobot dan average itu kan mungkin dikatakan kurang efektif. Kenapa? Karena kita butuh data yang banyak untuk bisa meramalkan itu. Maka di situ kita membutuhkan penghalusan eksponensial. Nah, rumusnya adalah FT sama dengan, intinya itu adalah peramalan periode sebelumnya ditambah dengan bobot konstan, di mana bobot konstan ini itu dari 0 sampai 1. Nggak boleh lebih dari 1 ya. 0 itu kemungkinan 0 itu pasti tidak terjadi, dan 1 itu pasti terjadi. Nah, kalau rumusnya adalah FT atau peramalan baru sama dengan FT-1, yaitu peramalan sebelumnya, dikurangi alfa, penghalusannya itu, dalam kurung, permintaan aktualnya periode sebelumnya, dikurangi dengan peramalan periode sebelumnya. Di next slide. Nah, kita bicara masalah penghitung kesalahan. Nah, kalau kita bicara masalah penghitung kesalahan peramalan, pada intinya adalah bagaimana kita tahu, oh, permintaan aktualnya berapa, kemudian prediksi nilai peramalannya berapa, dan itu akan menjadi suatu selisih. Maka dari situ adalah rumusnya permintaan aktual dikurangi dengan nilai peramalan, AP dikurangi FT. Nah, untuk ukurannya lebih detail ada 3 cara. Ada MAD, yaitu mean absolute deviation atau deviasi rata-rata absolut. Ada MSE, yaitu mean square error, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan, dan juga MAPE, yaitu mean absolute percent error, rata-rata dengan persentase absolut. Jangan jelaskan nantinya. Next slide. Nah, ini adalah deviasi rata-rata absolut atau MAD. Simple. Aktual dikurangi dengan peramalan, terbagi dengan N. Contohnya, kita lihat contohnya aja ya. 8 tahun lalu, Pelabuhan Baltimore memiliki gandum dalam kuantitas yang banyak yang dibongkar dari kapal. NO Pelabuhan ingin menguji penggunaan penghalusan eksponensial untuk melihat seberapa efektif ini berjalan. Dia menerka nih, peramalan atas gandum dibongkar dalam kuartal pertama adalah 175 ton.
dengan dua nilai, alfa pertama 0,50 dan alfa kedua adalah 0,1. Kita uji. Next slide. Nah, kalau kita lihat dengan actual tonnage unload, ya kan, di kuartal pertama 180. Forecast pertama 175. Kita hitung tuh di kuartal kedua dengan rumus dari penghalusan eksponensialnya tadi, dengan A, dengan alfanya 0,10. Atau misalnya katakan di kuartal kedua deh, itu 175 ditambah 0,10 dalam kurung 180 dikurangi 175. Hasilnya adalah 175,50. Seperti itu, terus sampai kuartal ke-9. Nah, kemudian di sebelahnya, kita juga menggunakan alfanya yang kedua, yaitu 0,50. Sama, 175 ditambah 0,50 dalam kurung 180 dikurangi 175. Hasilnya, nah, ada perbedaan. Kalau di kuartal kedua diramalin 175,50. Kalau yang 0,50 di kuartal kedua itu 177,50. Ada perbedaan dengan aktualnya yang hanya 168. Nah, bisa di next slide. Nah, pada perbandingan dua penghalusan konstan antas A 0,1 itu lebih disukai karena MAD-nya lebih kecil. Kita lihat selisihnya aja. Dari kuartal yang kedua deh, 175,50 dikurangi 168, hasilnya 7,50. Beda dengan yang kuartal kedua yang kita gunakan alfa sama dengan 0,50. Hasilnya tuh, selisihnya tuh 9,5. Nah, kalau kita jumlahkan ya, jumlahkan semua kesalahannya itu 82,45, kita bagi dengan 8. Untuk alfa sama dengan 0,10 itu 10,31. Dan alfa untuk 0,50 itu 12,33. Gampangannya gini, kesalahan dari alfa 0,10 itu cuma 10,31. Beda dengan alfa 0,50 yang udah 12,33. Maka dari situlah alfa 0,1 lebih disukai karena kesalahannya lebih kecil. Seperti itu. Next slide. Nah, ada juga kita menggunakan MSI, yaitu mean square error, yaitu kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Sama rumusnya, sama, yaitu manajer operasional untuk probability model sekarang ingin menghitung nilai MSI-nya untuk nilai alfa sama dengan 0,10. Sama, cuma kita dikuadratkan nantinya. Next slide. Nah, di situ kita pakai 0,10. Udah dihitung sekian banyak ya forecast-nya sama actual-nya. Misalnya kuartal pertama deh, 175. Sorry, aktualnya kan 180. Dikurang 175. Kesalahannya kan 5. Atau kuadratin deh. 5 kuadrat 25. Begitu pula dengan kuartal yang kedua, 168 kita kurangi dengan 175,50. Hasilnya minus 7,5. Kita kuadratan 56,25. Kita jumlahin semuanya sampai sekian tuh ya, 1526,52. Kita bagi dengan jumlah datanya kuartal 8. Hasilnya adalah 190 sekian. Seperti itu. Next lah. Nah, kemudian ada namanya MAPE, yaitu mean absolute percent error, yaitu kesalahan rata-rata persentase absolut. MAPE rumusnya adalah sigma n, di mana I min 100 dikalikan AT atau aktual dikurangi dengan peramalannya dibagi dengan aktualnya. Pakai contoh ya. Baltimore itu nilai MAP-nya dengan alfa sama dengan 0,10. Next slide. Nah, kalau kita lihat di sini sama, intinya sama, cuma ibaratnya kita kalikan 100 aja ya. Udah tahu aktualnya berapa, kita udah forecast dengan rumus penghalusan eksponensialnya, masukin aja 175, katakan kuartal 1 ya. 175 dikurangi 180 sama dengan 5. Oke, 100 dikali 5 selisihnya per aktualnya berapa? 180. Hasilnya 2,78%. Begitu pula dengan kuartal 2, 3, 4, sampai 8. Sehingga nanti MAP-nya kita lihat, oh ternyata totalnya tuh 44,70%. Kita bagi 8. 5,59%. Seperti itu. Next slide. Nah, kalau kita lihat tadi, meskipun dengan MAPE, MSI, dan MAD, kalau kita lihat bahwa
kita tidak bisa mengatasnamakan metode itu paling tepat. Karena apa? Semakin banyak produknya, yang otomatis juga kesalahan dari peramalannya juga diprediksi akan semakin besar. Jadi dia dikatakan tidak akurat. Karena itulah kita perlu menggabungkan adanya proyeksi kecenderungan. Maka dari situ kita memberikan rumus baru, yaitu penghalusan eksponensial dengan penyesuaian kecenderungan. Menghitung rata-rata ada penghasutan eksponensial, kemudian disesuaikan dengan ketertinggalan positif atau negatif dalam kecenderungan. Alfa tetap, yaitu penghasutan konstan rata-rata, tapi kalau beta itu adalah konstan kecenderungan. Rumusnya ya, itu adalah FIT T, peramalan mengikuti kecenderungan, sama dengan T ditambah T, di mana FT-nya sendiri dengan rumus yang sekian, yaitu alfa dikali peramalan aktual sebelumnya, ditambah 1 dikurangi alfa dikali peramalan sebelumnya ditambah waktu sebelumnya. Begitu pula dengan kecenderungan eksponensialnya. Beta pun sama. Next slide. Kita ambil contoh. Perusahaan di Portland meramalkan permintaan untuk sebuah peralatan pengendali polusi dengan tinjauan atas penjualan lalu. Kecenderungannya dia itu konstannya itu 0,1 dan begitu kecenderungan meningkat dengan beta 0,4. Nah, perusahaan mengasumsikan bahwa peramalan rata-rata untuk bulan FT sama dengan 11 unit dan kecenderungan sama periode adalah TT sama dengan 2 unit. Ini adalah peramalannya bulannya, dan kemudian di situ adalah actual demand, yaitu permintaan aktualnya atau AT-nya. Bisa coba kita next slide. Nah, ini adalah solusi penyelesaiannya. Pertama kita hitung dulu F2, F-nya berapa. Kalau kita katakan kita cari F2, ya kan? Berarti nanti kita carinya T-nya juga T2. Pertama kali kita cari F2-nya dulu. Dilihat dari soal. Alfanya berapa? 0,2. Actualnya berapa? Oh, 12. Ditambah 1 minus 0,2, 0,8. 11 tambah 2, 13. Nah, itu kita jumlahkan hasilnya 12,8 unit untuk F2. Kemudian step 2 untuk T2 juga sama. Betanya 0,4. Sama, kita olah ini 1,92 unit. Sehingga untuk step 3, FIT-nya kita jumlahkan aja. F2 tambah T2. 12,8 tambah 1,92. Jadinya sekian, seperti itu. Sekian unit. Seperti itu untuk peramalan dengan kecenderungan. Next slide. Nah, seperti ini. Ini adalah forecast dengan alfa sama dengan 0,2 dan betanya sama dengan 0,4. Ini gabungan semuanya. Gabungannya. Semua ada di situ. Next slide. Nah, ini adalah kalau misalnya kita lihat di sini ya ada sedikit kebagusan di mana di situ peramalan yang ada itu tidak terlalu jauh dari permintaan aktualnya. Tidak seperti yang ada di bobot rata-rata, ataupun awam. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah pendekatan dengan rata-rata, dengan bobot, itu pasti ada namanya ketertinggalan. Karena apa? Kita tidak menyadari adanya blip, adanya variabel acak. Rata-rata hanya melihat dari data aktual yang sudah ada. Dan tentu dengan rumus yang terlalu next slide. Nah, ini adalah rumus terakhir bagaimana proyeksi kecenderungan. Nah, kalau yang tadi itu kita gunakan itu dengan menggunakan rumus, dan ini baru kita menggunakan dengan gradien. Menyesuaikan garis kecenderungan dengan rangka poin data historis, kita proyeksikan nih bagaimana gradiennya ke dalam peramalan masa mendatang. Dari sekian banyak rumus, saya lebih memilih rumus yang ini. Kenapa? Karena rumus ini kita sedikit mudah dalam melihat dan meramalkan jumlahnya baik secara detail dan mendalam di situ. Jadi ibaratnya kita tidak perlu butuh data yang banyak, tetapi kita juga bisa memprediksi dengan tingkat kesalahan yang mungkin bisa diminimalisir. Y, tapi Y, dengan nilai variabel yang telah dihitung dan akan prediksikan. Alfa itu perpotongan semu Y, B, kemudian garis regresi, dan X adalah variabel independen. Nah, lihat contoh. Nah, di sini kita lihat di situ bahkan
saking detailnya di situ nanti ada banyak kesalahan dari deviasinya, dari trend errornya bagaimana, ya. Katakanlah di situ ada actual observation, kemudian di situ ada kemiringan garis. Nah, kemiringan garis itu nanti pasti kan ada kesalahannya di situ. Entah itu dia lebih atas ataupun dia lebih bawah. Nah, itulah adanya deviasi. Nah, kita kalau misal rumusnya, ya Y sama dengan A plus B-nya, cari rumusnya dulu. Sigma XY sama dengan kali XY, kata-kata XY, per sigma X kuadrat min N, kata-kata X. Bisa dijelaskan di teman saya. Selanjutnya, metode peramalan asosiatif. Tidak seperti peramalan runtun waktu, metode peramalan asosiatif biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksi. Ketika variabel yang terkait ini telah diketahui, model statistika akan dibuat dan digunakan untuk meramalkan barang menarik. Pendekatan ini lebih kuat daripada metode runtun waktu yang hanya menggunakan nilai historis untuk peramalan variabel. Selanjutnya, hanya penggunaan analisis regresi untuk peramalan. Kita dapat menggunakan model matematika yang sama yang kita terapkan dalam metode kuadrat kecil atas proyeksi kecenderungan untuk membuat analisis regresi linear. Variabel yang dependen yang akan kita ramalkan tetap adalah Y topi. Akan tetapi, sekarang variabel independen X tidak lagi waktu. Kita menggunakan persamaan, yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Selanjutnya, standar kesalahan dari estimasi. Untuk mengukur keakuratan dari estimasi regresi, kita harus menghitung standar kesalahan dari estimasi standard error of the estimate, YSYX. Perhitungan ini dinamakan dengan standar deviasi dari regresi. Ini mengukur kesalahan dari variabel yang dependen Y terhadap garis regresi, bukan terhadap rata-rata. Persamaan ini merupakan gambaran yang mirip dengan yang ditemukan pada sebagian besar buku statistik untuk menghitung standar deviasi dari rata-rata aritmatika. SYX sama dengan kuadrat sigma Y pangkat 2 min A sigma Y min B sigma XY per N min 2. Di mana Y adalah nilai Y tiap-tiap poin data, YC adalah nilai variabel dependen yang dihitung dari persamaan regresi, N adalah jumlah poin data. Selanjutnya, koefisien kolerasi untuk garis regresi. Persamaan regresi adalah salah satu cara untuk menggambarkan sifat dari hubungan di antaranya dua variabel. Garis regresi bukan hubungan sebab dan akibat. Mereka menggambarkan hubungan antara variabel-variabel. Persamaan regresi menunjukkan bagaimana salah satu variabel terkait dengan nilai dan perubahan dalam variabel lainnya. Cara lainnya untuk mengevaluasi hubungan di antara dua variabel adalah dengan menghitung koefisien terhadap kolerasi. Ukuran ini mencerminkan derajat atau kekuatan hubungan linier. Biasanya didefinisikan sebagai R. Koefisien kolerasi dapat menjadi banyak angka di antara +1 dan -1. Untuk menghitung R, menggunakan banyak data yang sama yang diperlukan lebih awal untuk menghitung A dan B untuk garis regresi. Persamaan R adalah R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar buka kurung N sigma X pangkat 2 min buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Buka kurung N sigma Y pangkat 2 min buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Selanjutnya, analisis regresi multipel. Regresi multipel adalah perluasan praktis dari model regresi sederhana yang baru saja kita pelajari. Ini memungkinkan kita untuk membangun model dengan beberapa variabel independen, bukan hanya satu variabel. Persamaan yang tepat adalah Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y sama dengan variabel dependen penjualan, A adalah A konstan perpotongan Y, X1 dan X2 adalah nilai dari dua variabel independen, area sistem pengajian dan tingkat bunga, masing-masing B2 dan B1 dan B2 adalah koefisien untuk dua variabel independen. Selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pengawasan dan pengendalian peramalan. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, ketika peramalan sudah diselesaikan, tentunya seorang manajer harus memastikan
bagaimana peramalan itu betul-betul terjadi ketika tempo yang diramalkan itu sudah terlewati. Salah satu cara untuk memonitor dalam pengawasan dan pengendalian yaitu dengan melakukan sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran atau tracking signal adalah pengukuran mengenai seberapa baik peramalan dalam memprediksikan nilai aktualnya. Sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau kuartal, data permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalan. Sinyal penelusuran akan dihitung sebagai kumulatif kesalahan dibagi dengan rata-rata deviasi yang absolut atau mean absolute deviation atau yang bisa disingkat dengan MAD, yaitu sinyal penelusuran sama dengan kesalahan kumulatif dibagi dengan MAD. MAD seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu sigma aktual dikurangi peramalan lalu dibagi dengan N. Untuk selanjutnya yaitu peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa. Teknik utama dalam sektor retail adalah menelusuri permintaan dengan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek, baik efek yang baik dan juga efektif. Seperti contohnya, saya di sini mengambil dalam ahli potong rambut. Seperti dalam ahli potong rambut, kita itu harus memprediksikan pada waktu-waktu tertentu apakah yang para konsumen-konsumen ini sedang meminta untuk memotong rambutnya kepada kita. Seperti contohnya pada awal untuk memasuki sekolah setelah liburan panjang. Tentunya kan anak-anak akan memotong rambutnya yang sudah panjang untuk kembali ke dalam bangku sekolahnya kembali. Untuk selanjutnya yaitu sektor retail khusus, misalnya pada toko bunga, memiliki pola permintaan yang tidak biasa dengan yang lainnya, dan pola tersebut berbeda dengan bergantung pada hari libur. Dengan adanya pola permintaan khusus, banyak perusahaan mempertahankan laporan pencatatan penjualan, memperhatikan bukan hanya hari dalam minggu, tetapi juga aktivitas yang tidak biasa. Seperti contohnya pada toko bunga ini. Pada toko bunga ini kan biasanya penjualan naiknya itu kalau enggak pada waktu hari Valentine, waktu memperingati Valentine sama hari Ibu, atau enggak pada bulan-bulan yang biasanya banyak adanya pernikahan untuk rangkaian-rangkaian bunga itu dikirim. Nah, untuk laporan pencatatan penjualan pada 3 seasonal tadi itu atau yang saya tulis di sini aktivitas yang tidak biasa itu akan dicatat oleh pengusaha toko bunga untuk memprediksikan bagaimana seasonal yang tidak biasa itu tadi yang ada 3 itu terjadi di tahun yang berikutnya. Untuk berikutnya, untuk yang terakhir yaitu restoran cepat saji. Dalam hal ini sangat berhati-hati bukan hanya mingguan, harian, dan jam, tetapi bahkan 15 menit variasi dalam permintaan mempengaruhi penjualan. Oleh karena itu, peramalan permintaan terperinci diberlakukan. Untuk contohnya di sini, saya mengambil dari Taco Bell. Taco Bell ini menggunakan komputer poin penjualan di setiap 1/4 jam atau 15 menit. Di dalam Taco Bell ini menemukan bahwa pergerakan rata-rata 6 minggu merupakan teknik peramalan yang dapat meminimalkan rata-rata yang dikuadratkan dengan cara MSI yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini diterapkan oleh Taco Bell atas kuartal jam atau 15 menit yang dapat membangun metode Taco Bell ini membangun MSI ini pada di setiap gerai-gerainya yang sejumlah 5.800 di gerai-gerai wilayah Amerika Serikat. Dan model yang membuat yaitu setiap mingguan atas transaksi konsumen. Hal ini itu berdampak baik pada Taco Bell, yaitu dia mendokumentasikan lebih daripada senilai 50 juta dolar dalam penghematan biaya tenaga kerja dalam 4 tahun penggunaannya. Jadi peramalan yang Taco Bell gunakan ini berbeda dengan pengusaha-pengusahaan lainnya, yaitu kalau biasanya pengusahaan-pengusahaan lainnya itu kan setiap minggu, setiap bulan, ataupun bahkan setiap tahun mungkin ada. Tapi dia itu menggunakan setiap 15 menit untuk variasi-variasi peramalan yang dia lakukan.
Cukup sekian presentasi kami mengenai peramalan. Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus yang sudah kami kerjakan. Untuk selanjutnya, di sini kita mengambil data dari soal yang sudah ada di buku, yaitu pada Southwestern University. Pada Southwestern University ini menjadi tuan rumah dalam pertandingan sepak bola di Amerika Serikat. Berikut ini data-datanya mulai dari 2010 sampai dengan 2015. Untuk yang datang kepada pertandingan itu berapa banyak pada saat melawan SMA tertentu. Baik, untuk soal yang pertama di sini yaitu kembangkan model peramalan, berikan alasan pilihannya terhadap teknik lainnya dan proyeksi kehadiran hingga 2017. Untuk tahunnya seperti yang sudah ada di tabel yaitu 2010, 2011, 2012 sampai dengan 2015 itu kita masukkan satu persatu. Lalu periodenya yaitu 2010 sebagai periode pertama hingga 2015 sebagai periode ke-6. Untuk permintaan per tahunnya, itu kita total semua. Dari kedatangan pada tahun 2010 itu kalau di total sejumlah 174.200. Untuk permintaan tahun kedua pada 2011 yaitu 176.900 hingga pada 2015 itu kita total yaitu 1.191.900. Untuk periodenya tadi juga kita jumlah, yaitu 21 jadinya. Untuk XY-nya kita juga untuk kalikan, yaitu untuk permisalan pada tahun 2010 ini. Pada tahun 2010 itu kita kalikan 100.074.200 itu kita kalikan 1, yaitu akan menemukan dengan hasil 174.200. Begitu juga dengan selanjutnya, lalu kita total juga. Untuk X kuadrat kita juga hitung, yaitu di sini X-nya pada 2010 ini 1, jadi 1 dikuadratin jadinya 2, 2 dikuadrat jadinya 4. Untuk selanjutnya kita masukkan pada rumus peramalan, yaitu A, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk X-nya sendiri itu dari sigma X per N. Karena N-nya karena 2015 ini yang terakhir, yaitu maka N-nya kita masukkan ke 6. Untuk sigma X-nya ini 21 kita masukin, jadi 21 dibagi 6, jadi ketemunya 3,5. Untuk Y-nya sigma Y dibagi N. Sigma Y ini totalnya dari Y ini yaitu 1.191.900 kita masukkan dibagi dengan 6 juga. Lalu menemukan hasilnya sejumlah 198.650. Untuk B-nya yaitu sigma XY dikurangi NXY dibagi sigma X kuadrat dikurangi NX kuadrat. Untuk sigma XY ini sudah kita hitung yaitu sejumlah 4.373.400. Itu kita masukkan dikurangi N-nya 6, N-nya ya dikurangi N-nya 6, lalu X-nya 3,5, ini 3,5, lalu dikali juga dengan Y, ini 198.198, lalu kita bagi dengan sigma X kuadrat 91 ini, dikurangi dengan N-nya 6, lalu X kuadrat ini 3,5 dikuadratin. Lalu ketemu hasilnya sejumlah 11.529. Lalu kita nyari A. A-nya ini didapatkan dari X dikali dengan BX. Y-nya tadi sudah ketemu sejumlah ini 198.650 dikurangi dengan B-nya ini 11.529 dikali 3,5, yaitu ketemunya menjadi 158.299. Y-nya juga kita hitung, kita dapatkan dari A ditambah BX. A-nya tadi ini sudah ketemu 158.299 ditambah BX, B-nya ini kita
kita sudah ketemukan ini 11.529. Kita masukkan juga X-nya. Karena kita diminta untuk proyeksi kehadiran pada tahun 2017, kita masukkan. Sehingga X-nya kalau misalnya 2017 itu kan 2010 dihitung sebagai periode pertama, 2015 dihitung sebagai periode ke-6, untuk 2016 otomatis dihitung menjadi periode ke-7, dan 2017 merupakan periode ke-7. Periode ke-8. Lalu kita masukkan Y 2017. Ini tadi 158.299 dijumlah dengan 11.529 dikali X-nya, karena 2017 merupakan periode ke-8, kita masukkan X-nya 8. Lalu kita dapatkan sejumlah 250.531. Jadi proyeksi kehadiran pada tahun 2017 yaitu totalnya sebanyak 250.531 orang. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk soal selanjutnya adalah apa pendapatan yang diharapkan pada 2016 dan 2017. Nah, untuk mendapatkan jawabannya di sini menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Y 2016 sama dengan 158.299 ditambah 11.529 dikali 7. Nah, 7 ini dari periode pada tahun 2016 tersebut. Didapatkan hasil Rp239.002. Lalu Y 2017 sama dengan 158.299 ditambah 11.529 dikali 8. 8 ini juga dari periode pada tahun 2017. Didapatkan hasil Rp250.531. Nah, penerimaan pada tahun 2016 sama dengan Rp239.002 dikali $50. Nah, $50 ini ada pada soal yang dimana pada soal tertulis assuming an average ticket price of $50 in 2016 and 5% increase each year in future price, maka didapatkan hasil yaitu $11.950.100. Lalu harga tiket pada tahun 2017 sama dengan $50 dikali 5% yang ada pada soal tersebut tadi, bahwa pada tahun selanjutnya harga tiket akan naik selama 5%. Nah, jadi $50 dikali 5% sama dengan 2,5, sama dengan 50 ditambah 2,5 sama dengan 52,5. Maka didapatkan penerimaan tahun 2017 yaitu $250.531 dikali $52,5 sama dengan $13.152.878. Jadi, pendapatan yang diharapkan pada tahun 2016 adalah sebesar $11.950.100 dan pada 2017 adalah sebesar $13.152.878. Nah, untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nomor 3 itu tentang bahaslah opsi sekolah. Di sini ada tabel yang sama kayak soal dari tahun 2010 sampai 2015 dengan 5 pertandingan. Jadi yang pertama kita harus mencari permintaan tahun rata-rata. Ini yang nomor 1 ini kan dari pertandingan 1 didapatkan hasil 39.583. Itu dari jumlah pada tahun pertandingan yang pertama, tahun 2010 sampai 2015 itu dijumlah, setelah itu dibagi dengan 5 dari banyaknya pertandingan tersebut. Jadi dapat hasil 39.583. Untuk yang kedua juga sama, itu kan hasilnya kan 45.150. Itu juga dari tahun 2010 pada pertandingan 2A
39.800 dijumlahin semua sampai yang tahun 2015 50.100 itu dibagi sama 5 hasilnya 45.150. Begitu juga yang pertandingan 3, 4B dan juga 5. Setelah itu dari permintaan tahun rata-rata tersebut kita jumlah hasil dari jumlah tersebut dari tahun rata-rata tersebut ini hasilnya 198.650. Selanjutnya ada permintaan bulanan rata-rata. Untuk mencari permintaan bulanan rata-rata ini kita dapatkan dari 198.650 dari jumlah permintaan tahun rata-rata, jumlah keseluruhannya itu dibagi sama 5, banyaknya pertandingan. Jadi ketemu hasilnya 39.730. Begitupun yang pertandingan kedua A, 3, 4B dan juga 5. Setelah itu untuk indeks musim, indeks musimnya ini kan ada 0, yang pertama nih ada pertandingan pertama 0,996. Lah itu didapatkan dari ini permintaan tahun rata-rata yang pertandingan pertama itu kan 39.583 dibagi sama permintaan bulanan rata-rata 39.730 hasilnya 0,996. Untuk yang pertandingan kedua juga seperti itu caranya. Jadi dari ini permintaan tahun rata-rata yang 45.150 itu dibagi sama 39.730. Ditemukan hasilnya 1,136. Begitupun dengan pertandingan nomor 3, 4B dan juga 5. Itu dari permintaan tahun rata-rata ini dibagi sama permintaan bulan rata-rata yang 39.730. Nanti ketemu hasilnya. Setelah itu untuk ramalan 2016 ini, untuk yang pertandingan pertama, itu kan ada nominal 239.002. Itu didapatkan dari yang nomor 2 tadi, yang penjelasan dari teman saya nomor 2 tadi, yang Y-nya 2016. Tuh, yang atas. Ya, itu. Terus dibagi sama 5 dari banyaknya jumlah pertandingan tersebut dikali 0,996 dari indeks musiman. Hasilnya 47.609. Yang pertandingan 2A itu juga dari nomor 2 tadi 239.002 dibagi sama indeks musiman dibagi sama pertandingan, banyaknya pertandingan dikali sama si indeks musiman tadi yang nomor 2A itu kan hasilnya 1,136. Jadi hasilnya itu ketemu 54.301. Nomor 3 juga 239.002 dibagi banyaknya pertandingan 5 dikali indeks musiman yang pertandingan ketiga itu kan 1,067 itu hasilnya 51,003. Yang 4B itu dikali sama indeks musiman yang pertandingan nomor 4B 0,757 hasilnya 36,184. 36.184. Setelah itu untuk yang kelima juga dikali sama indeks musiman pertandingan nomor 5 1,043 hasilnya jadi 49.855. Jadi di tahun ramalan 2016 pada game 2A berarti stadion itu harus diperbesar pada tahun yang 2A tersebut. Baiklah, karena kita semua sudah menjelaskan bagaimana pada bab ramalan atau biasa disebut dengan forecasting dari materinya hingga studi kasus setiap subbabnya atau contoh-contoh pada setiap subbabnya hingga studi kasus yang ada di dalam buku ini, buku yang sudah ada. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.